Hari ini tanggal 10 Februari tahun 2024 akan kita update kembali kabar pencairan baik bantuan PKH BPNT baik yang sudah cair maupun yang belum dan akan segera disalurkan kepada keluarga penerima manfaat baik yang lewat KKS maupun yang lewat PT Pos Indonesia. Dan juga terkait mengenai BLT mitigasi resiko pangan. Ini yang paling dinanti oleh para KPM, khususnya bagi KPM yang sudah cair bantuan PKH BPNT-nya. Nah, baru-baru ini ada yang mengabarkan, ada yang menge-share jadwal pembayaran atau penyaluran BLT mitigasi resiko pangan di salah satu daerah. Nah, kira-kira daerah mana dan apakah kabar terkait mengenai jadwal pencairan BLT mitigasi resiko pangan tersebut benar atau tidak? Akan kita bahas selengkapnya dan ini katanya jadwalnya mulai besok ya. Akan kita bahas selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas masih terkait mengenai informasi bantuan sosial PKH BPNT tahap 1 2024 dan juga terkait mengenai BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 untuk alokasi Januari, Februari, Maret yang paling dinanti oleh para KPM. Kira-kira jadi cair atau tidak ya? Karena ini sudah hampir mendekati pemilu. Nah, baru-baru ini ada yang mengabarkan, ada yang baru saja memposting terkait jadwal penyaluran atau pencairan BLT mitigasi resiko pangan di salah satu daerah. Nah, kira-kira daerah mana? Dan ini yang memposting ini jadwalnya itu terlihat mulai tanggal 11 Februari 2023. Artinya mulai besok. Nah, kira-kira ini yang memposting jadwal tersebut kira-kira benar atau tidak? Akan kita bahas selengkapnya ya. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, hari ini sudah masuk di tanggal 10 Februari 2024 ya. Ini tinggal beberapa hari lagi kita masuk hari H pemilu ya, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, DPR dan DPD, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Nah, ini besok sudah masuk hari tenang ya, besok Senin ini tanggal 12 itu sudah masuk hari tenang ya, 11 ya, mulai tanggal 11 itu hari tenang sebenarnya. Dan kabarnya ada beberapa bantuan sosial yang penyalurannya itu ditunda karena mendekati pemilu, karena masuk dalam hari tenang. Karena mungkin dianggap ini beresiko ya apabila ada kegiatan apalagi penyaluran bansos yang dilakukan di hari tenang atau mendekati hari pemilu. Nah, ini resikonya sebenarnya ini kan program pemerintah yang memang sudah berjalan setiap tahunnya ya, mulai ada sebelum pemilu, saat pemilu, bahkan setelah pemilu ini tetap ada. Tapi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecurigaan oleh pihak-pihak tertentu, maka beberapa pihak ya sebagai penyalurnya seperti Bappenas kemarin yang sudah menurunkan surat terkait penundaan penyaluran bansos beras yang 10 kg dari Bulog itu ditunda setelah pemilu ya, kelanjutannya setelah pemilu. Jadi mulai tanggal 8 kemarin itu sudah ditunda, sudah tidak ada jadwal penyaluran sampai hari coblosan tanggal 14 Februari dan akan dilanjutkan kembali setelah pemilu. Tapi sebelumnya mulai awal Februari itu sudah ada penyaluran untuk bansos cadangan beras 10 kg tadi. Nah, itu. Kemudian untuk PKH dan BPNT, nah ini juga sama sebenarnya. Tapi ya menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing, menyesuaikan dengan kebijakan
PT Pos yang ada di daerah masing-masing. Kalau yang lewat KKS, itu kan sewaktu-waktu bisa mencairkannya, bisa ngambilnya di mesin ATM atau di agen, ya, karena tidak mengumpulkan banyak masyarakat ya kalau yang lewat KKS, karena itu bisa mandiri untuk mencairkannya. Kalau yang lewat pos, ini memang biasanya kan ditempatkan di titik tertentu, kantor pos atau balai desa atau balai kelurahan. Nah, jadi itu terkesan banyak massa yang datang, ya, sehingga bisa memunculkan kecurigaan oleh pihak tertentu, ya, dikira mungkin nanti dipolitisasi untuk bansos tersebut karena banyak orang yang berkumpul di situ. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal demikian, PT Pos di masing-masing daerah itu pasti memiliki kebijakan masing-masing. Ada yang tetap menyalurkan di sebelum menjelang pemilu, ya, sebelum hari tenang, mungkin besok itu sudah masih ada yang menyalurkan di hari terakhir, atau mungkin hari ini terakhir, atau mungkin Senin masih ada yang menyalurkan, kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau untuk masa tenang itu yang mulai tanggal 11 ya, 11, 12, 13 itu adalah masa tenang. Nah, kalau untuk yang lewat KKS ya, walaupun masa tenang, walaupun hari coblosan itu masih bisa mencairkannya ya. Kalau yang lewat KKS kan langsung ke mesin ATM. Nah, selamat bagi KPM yang sudah cair lewat KKS ya, baik di KKS Mandiri, BRI, BNI maupun BSI, baik untuk saldo PKH maupun BPNT-nya. Nah, untuk yang lewat pos, selamat bagi yang sudah cair duluan ya, walaupun ada dalam satu kabupaten kota yang sama, itu kemungkinan ada kecamatan yang dijadikan prioritas cair duluan sebelum pemilu. Tapi sebagian besar nanti pastinya akan disalurkan setelah pemilu, setelah tanggal 14 Februari 2024. Itu untuk ya cari aman ya, agar tidak timbul kecurigaan yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, untuk BLT mitigasi resiko pangan gimana? Ini pasti sangat dinanti ya, baik bagi para KPM yang sudah cair, PKH BPNT-nya, maupun yang belum cair bantuannya, atau yang akan diproses cair setelah pemilu. Nah, ini sasarannya ini sebenarnya meliputi semua KPM atau tidak? Nah, kalau untuk anggarannya sendiri, sasarannya itu kayaknya masih sama penerimanya kayak BLT El Nino 2023 kemarin, yakni kepada 18,8 juta KPM BPNT atau sembako murni, atau KPM BPNT sembako yang plus dapat PKH. Nah, karena dicek bansos saat ini sudah muncul, sudah terupdate keterangannya, baik PKH BPNT yang di tahap 1 2024 ini, nah maka dari itu para KPM bisa mengeceknya statusnya, baik yang lewat pos maupun yang lewat KKS, nah dicek bansos.kemensos.go.id. Silakan dicari namanya, sesuaikan usianya. Jika di kolom BPNT-nya itu muncul periodenya Januari 2024 untuk sembakonya, nah maka Anda berkesempatan, berpeluang, ada harapan dapat BLT mitigasi resiko pangan untuk alokasi 3 bulan Rp600.000 di tahun 2024 ini. Nah, Kementerian Keuangan melalui Ibu Sri Mulyani itu kemarin sempat press conference ya, diwawancarai bahwasanya nanti rencananya itu 6 bulan untuk BLT mitigasi resiko pangan, tapi dicairkan dulu yang pasti ini adalah untuk 3 bulan. Nah, untuk saat ini di SIKNG untuk keterangan BLT mitigasi resiko pangan ini belum muncul ya, belum ada di SIKNG. Artinya sebelum pemilu ini kemungkinan besar belum ada BLT mitigasi resiko pangan yang cair. Tapi baru-baru ini ada yang memposting di salah satu media sosial ya, di Facebook tepatnya. Ini dia. Nah, ini postingannya adalah terkait mengenai jadwal pembayaran bansos mitigasi resiko pangan 2024 Kecamatan Lenek. Itu judulnya seperti itu. Itu ketikan di Microsoft Excel ya. Nah, ini kalau ada jadwal seperti ini berarti yang lewat pos untuk pembayaran atau penyalurannya. Di situ Kecamatan Lenek itu ada 10 desa, ada Kalijaga Baru, ada KPM-nya itu ada 44 ya. Itu bervariatif jumlah KPM-nya, ada Lenek, Lenek Baru, Lenek Daya. Nah, itu Lenek itu ada di kabupaten mana sebenarnya? Nah, itu kalau saya cari itu ada di Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, Lombok Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, apakah berita itu benar atau tidak ya? Nah, kalau sampai detik ini belum ada kabar sama sekali di daerah lain terkait mengenai penyaluran atau jadwal penyaluran BLT mitigasi resiko pangan. Karena di SIG-NG, baik yang lewat pos maupun yang lewat KKS, juga belum ada status untuk BLT mitigasi resiko pangan. Belum ada keterangan seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin jadwal tersebut dibuat-buat oleh seseorang oknum yang memang ingin meramaikan media sosial. Jadi kalau analisa saya seperti itu ya, kemungkinan seperti itu. Jadi ya silakan saja, mungkin ada yang di daerah Kabupaten Lombok Timur, mungkin ada berita tersebut. Kalau memang benar silahkan dikomentar, kalau memang salah silahkan diberikan klarifikasi bahwa berita itu ternyata adalah berita hoax ya. Jadi jangan percaya duluan ya. Nah, jadi sementara belum ada pencairan yang pasti sebelum pemilu untuk BLT mitigasi resiko pangan. Nah, nanti kemungkinan ya setelah pemilu ya, tidak tahu tanggalnya berapa, tunggu saja info lebih lanjut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.